Hai guys, kita bersama Drill Boy. Kalian mungkin penasaran ya dan gak sabar menunggu persidangan. Ini saya akan kasih tahu ya, kisi-kisi sedikit ya, kisi-kisi sedikit tentang persidangan seperti apa nanti. Udah jelas adalah huru-hara. Namanya kadrun yang selalu minum kencing onta tiap hari. Ya liar lah. Nah, kita bahas ini. Ini dia reasonnya. Penggugat, itu yang kami harapkan. Penggugat, diam, jangan bicara kalau tidak menunjuk saja. Saudara kan sudah tahu acara. Kok mohon yang mulia jangan berpihak juga yang mulia. Enggak memihak. Ya, jangan ngomong dulu. Ini sudah selesai ya, perdebatan jangan berdebat lagi gitu loh. Izin ya, sudah enggak ada lagi. Enggak ada lagi. Karena ini penting. Ya, saya tidak berikan izin dulu. Sudah. Ini masalah perdebatan di sini. Enggak, bukan. Ini sebentar. Ini kan ini seperti bicara pos ronda aja kalau begini modelnya. Pemahaman aja. Ini jadi kita diatur hukum acara, jangan saudara bikin acara sendiri. Iya. Bukan kaitan dengan itu. Enggak ada ya. Enggak ada. Sekarang tanda tangan sini. Tanda tangan, silakan tanda tangan sini. Ini ditandatangani bersedia untuk mengikuti acara ekor ya. Ini bahwa saudara bersedia. Ini sebenarnya lanjutan guys. Atas video yang saya kemarin bahas, mereka melaporkan persidangan secara ekor online. Otomatis persidangannya bisa lewat online. Dan mereka nggak mau, kan tolol. Itulah yang kusebut di video sebelumnya. IQ mirip gorila. Kenapa? Mereka yang mengajukan, mereka yang menolak. Kan tolol. Kan gorila namanya itu. Kan? Lalu mereka nggak mau tanda tangan persidangan secara online. Oh Tuhan. Lalu mereka memframing, lihat nih, persidangan udah kayak acak kadul dibuatnya. Udah nggak bermarwah lagi. Mengikuti melalui ekor. Profesor Otto ya santai aja tanda tangan. Yang orang mulia, mereka minta kok. Saya protes ini yang mulia. Kesepakatan itu harus kedua belah pihak. Kalau kita belum setuju nggak boleh tanda tangan gini. Ilmu hukum mana yang mengatakan begitu? Ini kekuasaan yang mulia. Ya, nanti kita nggak boleh begini. Ya, nanti kita atur. Ya, yang mulia. Ini sidang perdata, kekuatannya di kesepakatan. Saya dan teman-teman tidak sepakat untuk dengan ekor. Kenapa dipaksakan? Udah gak bisa. Saudara nggak bisa. Siapa juga nggak bisa? Yang mulia ini. Bagaimana yang mulia kau memaksakan? Ya, ini dasar. Yang mengajukan Agung tentang ekor. Aturan itu jauh di bawah undang-undang, nggak ada urusannya dengan aturan itu. Nggak boleh yang mulia. Kami tolong apa kok sebagai yang mulia yang harusnya bijaksana dan punya kode etik, harus disiplin, harus profesional, harus jujur, harus benar. Kenapa yang mulia berpihak? Berarti video saya sebelumnya itu 2 part guys ya. Ini adalah nyatanya, semakin nyata apa yang diucapkan oleh kakak itu mengenai gorila dan sebagainya. Lihat nih. Bagi yang orang waras dan memiliki IQ tinggi, bagi mereka nggak level berdebat. Bagi hakim juga. Lihat Prof Otto, lihat hakimnya. Mereka sebenarnya malas berdebat dengan kelompok-kelompok itu. Karena dari awal mereka pengennya memang melampiaskan rasa kebencian mereka kepada Jokowi. Sudah itu saja. Tapi ini akan aku tampilkan, akan aku selesaikan 7 menit lagi ya, untuk menampilkan, mempertontonkan seperti yang kakak bilang tadi itu. Kita tontonkan, kita pertontonkan kelakuan mereka seperti apa. Yang mulia tahu persis. Kalau beralasan dengan perma, beralasan dengan peraturan Mahkamah Agung, dengar Pak.
Perma itu di bawah undang-undang yang mulia. Masa pelajaran sedasar gitu aja nggak paham. Saya tidak mau begitu. Saya tidak sepakat dengan ekor. Kalau mau sidang bertarung di sini. Ya bisa. Secara intelektual, adu hukum. Ya. Tetap acaranya Dengan ekor. Ya. Kalau ekor siapa yang tahu? Sambil berak juga bisa lihat ekor itu. Ya. Enak aja, nggak bisa. Harus sidang yang mulia. Coba lihat penggugat ya, penggugat coba dengar baik-baik dulu penggugat. Kita ini kan memahami semua hukum acara. Terus bagaimana kalau kita nggak sependapat? Lalu dipaksakan. Sidang apa kalau dipaksakan ini? Ini hakim apa yang bisa berbicara seperti ini? Nggak bisa begitu. Kenapa dia setuju yang mulia? Ya, karena dia menguntungkan dia. Semua ini menguntungkan dia. Jadi Kemarin nggak ada ya, gitu. Janji yang mulia kemarin adalah sidang akan lanjut. Iya. Ini sesuai hukum acaranya di Iya, sini. tapi tidak dengan ekor. Ya, nggak bisa. Ya. Kok tidak bisa? Bagaimana? Apa alasan hukum yang membuat tidak bisa? Peraturan Mahkamah Agung itu di bawah undang-undang. Undang-undang mengajarkan HIR 1 pasal 123 ayat 1 dan semua peraturan lainnya harus sidang di sini. Bahkan Undang-Undang Pokok Kehakiman, Undang-Undang Pokok Kehakiman nomor 48 Ya. tahun 2009. Pasal 2 ayat 4. Ya. Sidang itu harus cepat, murah, sederhana. Ya, nggak ada. Nggak bertele-tele, ini bertele-tele. Janganlah berpihak loh. Kan tolol kan pendapatnya dia kan. Kenapa? Emang kalau online itu melanggar yang sederhana, bertele-tele. Emang melanggar? Justru lebih sederhana. Tapi bukan itu poinnya, guys. Ya, kalau lo memang pengen bersidang di situ, lo pengajuan itu bukan lewat ekor, bukan lewat online pendaftaran persidangannya. Di penjara bentar lagi kau, Egi. Jadi gini ya, sebenarnya saya mau menjelaskan, tapi saya yakin saudara sudah mengerti. ini Sekarang perdata. zaman ini sudah berubah, Pak. Perdata kekuatannya harus dikesepakatan. Saya tidak sepakat dan kawan-kawan, betul? Ya, Prinsipal juga tidak sepakat. ya. Oke lah. Jadi sekarang acaranya. Bentar ya, jangan marah kalau aku sebut ya. Ini udah emosi banget nih. Lalu kalau lo bilang persidangan lewat sini, kalau yang itu tetap lewat online, tetap gak ada kesepakatan gimana? Apa solusinya? Berarti persidangan dibatalkan. Kalau mau dibatalkan, nggak mau kan? Kalau dibatalkan kan, bangke. Kalau dia menuntut tentang yang memberi kuasa harus hadir, keluarkan Bambang Tri dari penjara. Bawa ke sini, itu baru fair. Kalau itu tidak penting, ada prinsipal lain. Itu ada hadir tuh, yang dari UI tuh, hadir tuh. Jadi kan Dia mengerti prinsipal, hukum acara, Bapak. dia punya Ya. hak hukum. Ya. Yang mulia harus melayani sebagai hakim bijaksana, tidak boleh berpihak. Ini yang mulia sudah berpihak. Ini tolong. Prinsipal kita punya hukum yang sama. Pasal 27 ayat 1 UUD 45. Setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Kenapa yang mulia ngadepin presiden jadi kecuali? Kan di sini presiden pribadi, katanya harus dipisahkan. Ya. Jadi tolong dipahami hukum acaranya ini kan sekarang masuk ke jawaban. Hanya jawaban aja. Hukum acara itu, Jawaban itu aturannya dari Perma yang kata dibilang pakai ekor. Itu di bawah undang-undang. Dan kalaupun berlaku pada undang-undang, dia di bawah undang-undang dasar. Pasal 27 ayat 1 tadi saya sudah sebut. Kita ini berkesamaan kedudukannya. Nggak ada urusan Jokowi presiden. Nggak nyambung kau. Oh iya, saya lupa. Opening saya kan lewat video ini kita bisa mengetahui siapa yang IQ-nya pandai, siapa yang kelompok gorila. Saya lupa ya. Kan itu tujuan video saya ini, saya up ya. Oke. Kita fokus ke situ. Jadi kita tonton adalah mana orang yang sedang mempertontonkan kebodohannya. Oke? Sepakat kita ya guys ya. Jadi ini 3 menit ke depan saya akan berusaha agak men-skip.
Saya berusaha ya. Samaan kedudukannya tanpa kecuali. Oke, sudah di situ ya, sudah di situ. Sekarang kita melangkah ke jawaban, ya. Saya tinggalkan perdebatan. Kok enak aja begitu ya Mulia? Kemarin Ini berarti benar bahwa Yang Mulia sedang menjalankan bonum commune hominis, yaitu hukum yang menyenangkan penguasa. Anda tidak menjalankan azas audi alteram partem, yaitu azas yang mendengarkan kedua belah pihak. Ya. Kita ikuti hukum acaranya lah. Sekarang ini jawaban dari pihak tergugat. nggak boleh, jangan kayak ini tragedi Yang Mulia. Hakim yang dulu tuh diganti karena nggak mampu mengatasi masalah ini. Nah, Yang Mulia nggak mampu juga. Yang Mulia tidak berpihak kepada rakyat dan keadilan. Yang Mulia takut sama penguasa. Sebentar dulu ya. Yang Mulia, boleh saya boleh sedikit memberikan masukan dan usul. Ini perma ini kan dibuat oleh Mahkamah Agung, ya kan? Jadi saya bacakan aja sedikit tata cara tentang isi daripada perma tersebut yang bisa kita pakai sebagai landasan untuk beracara di persidangan ini. Saya bacakan ketentuan pasal 20. Persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan penggugat dan tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil. Yes. Dalam hal perkara yang tidak memerlukan mediasi, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan pada sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Persetujuan penggugat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 secara hukum telah diberikan pada saat pendaftaran perkara secara elektronik. Jadi, persetujuan penggugat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 secara hukum telah diberikan pada saat pendaftaran perkara secara elektronik. Artinya, ketika penggugat mengajukan gugatan secara elektronik, dia telah memberikan persetujuan kepada majelis pada pihak untuk melanjutkan perkara ini secara elektronik. Jadi ini adalah persetujuan daripada penggugat sebelumnya. Jadi kenapa dipersoalkan lagi? Ini undang-undangnya. Demikian Yang Mulia. Saya bantah itu. Ya, jangan dibantah lagi. Saya logika hukum juga. Ini jangan dibantah kawan. Iya, tapi Jangan dibantah lagi ya. Tapi undang-undang itu Anda artikan, Anda maksudkan. Nggak ada undang-undang itu dengan maksudnya. Undang itu letterless. Nah, konteks tentang pendaftaran memang itu peraturannya. Semua kasus. Tapi tidak ada ketentuan harus ekor. Tafsir pribadi. Tidak ada. Dari mana? Apalagi itu kaitannya dengan COVID-19. Jadi sekarang pendaftaran oke lewat ekor, tapi kami tidak sepakat kalau sidang lanjutannya lewat ekor. Karena kita bisa berdebat di sini. Kalau bisa Anda, cari data-data yang benar atau tidak. Teman-teman sejawat saya, kalau Anda tidak sepakat, kenapa Anda mendaftarkannya melalui ekor? Karena misalnya sidang itu akan berjalan normal, bukan ekor. Peraturan Mahkamah Agung mengatakan kalau Anda mendaftarkan melalui ekor, itu Anda menyatakan bersetuju untuk melalui ekor. Enggak ada begitu. Ya, ini saya bacakan tadi. Enggak ada. Itu artinya. Itu artinya, itu maksudnya. Mulutnya sendiri mengakui. Mulutnya sendiri mengakui seperti itu, tapi kemampuan mereka itu memaksakan persidangan secara langsung supaya para kadrun yang di belakang sana bersuara. Ini mah hakim antek-antek Jokowi. Terdengar kan guys? Terdengar kan? Itulah jahatnya mereka. Menurut Anda, maksud saya tidak begitu. Ya, jadi Anda lihat dong kalimat awalnya. Ini harus kesepakatan kedua belah pihak. Paham kan? Yang maksud kakak itu, yang mengenai gorila, mereka ini, ya, saya nggak bilang siapa ya, mereka ini, ya, sedang berusaha kesannya berdebat, tapi guys, mereka ini teruji dengan kepintarannya, dengan keahliannya, mereka teruji. Mereka berdebat itu hanya ingin bukan untuk mempengaruhi mereka. Mereka itu kelompok-kelompok sakit hati, pendendam. Yes, kelompok-kelompok yang akan menarasikan A, I, U, E, O, JPJ bahwasanya Jokowi adalah orang yang salah dan wajib dipenjara. Itu adalah tujuan mereka. Jadi, kelompok yang ini, yang orang cerdas ini, ingin adalah supaya
kita yang menonton mengetahui, wah lama ini toh yang gorila yang dimaksud. Ini toh AQ jongkok itu ya. Kita jadi paham, jadi cerdas. Wih. Jadi kita bisa bebenah. Ya gue lain kali nggak usah kayak gini lah. Ini mempermalukan diri sendiri. Ini mah jejak digital. Oh my god, aku puas sekali aku. Aku jadi bisa paham siapa yang gorila, siapa yang manusia. Support terus guys. Channel ini akan terus banyak menghadirkan gorila selanjutnya. Support terus, thank you. Bye bye.